Hey, saya Aili, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang menyediakan layanan terminal kendaraan yang beroperasi di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Industri ekonomi adalah medan pertempuran, di mana perusahaan berjuang untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. PT Indonesia Kendaraan Terminal adalah salah satu yang sedang berjuang untuk mencapai pertumbuhan kinerja sebesar 15 hingga 20% pada tahun 2023. Tantangan ini membutuhkan strategi yang kuat, dan itulah yang tengah diterapkan oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal. Penting untuk memahami bahwa kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Namun, PT Indonesia Kendaraan Terminal tidak tinggal diam. Mereka memiliki berbagai strategi seperti perluasan lahan dan kerjasama dengan pelabuhan potensial. Salah satu aspek penting dari strategi PT Indonesia Kendaraan Terminal adalah kerjasama dengan sejumlah pelabuhan yang dinilai potensial untuk dijadikan sebagai terminal kendaraan atau bagian dari terminal satelit PT Indonesia Kendaraan Terminal. Ini adalah langkah cerdas untuk memperluas cakupan dan mendukung pertumbuhan di industri mereka. Lalu, bagaimana kondisi fundamental PT Indonesia Kendaraan Terminal saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Sebagai bagian dari tema Roadmap 2023, Value Chain Expansion, PT Indonesia Kendaraan Terminal menekankan pentingnya berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam ekosistem kepelabuhanan dan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan melalui ekspansi ke area pelabuhan yang dapat dioperasikan secara bersama-sama. Menghadapi dinamika global, regional, dan domestik yang terus berubah, PT Indonesia Kendaraan Terminal tetap siap untuk beradaptasi dan menyesuaikan strateginya sesuai dengan perubahan tersebut. Harapannya adalah bahwa dengan mengimplementasikan strategi kolaborasi ini, PT Indonesia Kendaraan Terminal dapat menambah area pengelolaan terminal kendaraan dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Tidak hanya itu, mereka juga berupaya untuk menjaga fundamental perusahaan agar berdampak positif pada harga saham PT Indonesia Kendaraan Terminal. Melalui strategi ini, PT Indonesia Kendaraan Terminal berharap dapat menarik minat publik sebagai pilihan investasi yang menjanjikan. Di sisi lain, PT Indonesia Kendaraan Terminal telah merilis laporan kinerja keuangan mereka untuk kuartal ketiga 2023. Dalam laporan tersebut, ada sejumlah fakta penting yang mencerminkan pertumbuhan yang kuat. Pertama-tama, total pendapatan operasi PT Indonesia Kendaraan Terminal mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,8%. Pendapatan ini naik dari 508 miliar rupiah menjadi 548 miliar rupiah selama kuartal ketiga tahun 2023. Ini adalah indikasi positif bahwa perusahaan telah berhasil mengoptimalkan bisnisnya. Kinerja keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal juga terlihat sangat baik dalam hal return on assets dan return on equity. Dengan return on assets sebesar 10,8% dan return on equity mencapai 15,6% secara tahunan, yang berarti PT Indonesia Kendaraan Terminal menunjukkan efisiensi yang kuat dalam mengelola aset dan modalnya. Namun, seperti halnya dalam bisnis, ada juga kenaikan beban. Beban pokok pendapatan naik dari 264 miliar rupiah menjadi 288 miliar rupiah. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan peningkatan laba kotor perusahaan yang naik dari 244 miliar rupiah menjadi 259 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut, kita juga melihat berita baik mengenai pengurangan beban umum dan administrasi yang turun dari 72,8 miliar rupiah menjadi 58,5 miliar rupiah.
Hal ini menunjukkan bahwa PT Indonesia Kendaraan Terminal telah berhasil mengelola biaya operasionalnya dengan efisien. Selain itu, beban keuangan juga mengalami penurunan signifikan dari 43,2 miliar rupiah menjadi 38,8 miliar rupiah, yang tentu saja berdampak positif pada laba tahun berjalan perusahaan, yang naik dari 108,8 miliar rupiah menjadi 141,9 miliar rupiah. Dalam kaitannya dengan keuangan, net profit margin PT Indonesia Kendaraan Terminal juga patut diperhatikan, dengan net profit margin mencapai 25,8%. Ini adalah angka yang mengesankan dan mencerminkan profitabilitas yang kuat. Sementara itu, dari segi aset, meskipun terjadi penurunan sebesar 449,2 miliar rupiah, nilai aset perusahaan masih mencapai 1,7 triliun rupiah pada bulan September 2023 dibandingkan dengan 2,1 triliun rupiah pada Desember 2022. Saat yang sama, ekuitas perusahaan mengalami peningkatan signifikan dari 1,1 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 1,2 triliun rupiah pada bulan September 2023. Hal ini mencerminkan stabilitas keuangan perusahaan. Lebih jauh, liabilitas perusahaan turun tajam dari 1 triliun rupiah pada bulan Desember 2022 menjadi 529 miliar rupiah pada bulan September 2023. Dengan debt to equity ratio saat ini sebesar 43,6%, ini adalah indikasi yang sangat positif. Terkait dengan arus kas, PT Indonesia Kendaraan Terminal berhasil menghasilkan arus kas sebesar 174,4 miliar rupiah dari aktivitas operasi pada kuartal ketiga 2023. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat penurunan sebesar 406,6 miliar rupiah dalam nilai arus kas hingga akhir September 2023, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan kas untuk pendanaan sebesar 570,2 miliar rupiah, dan untuk aktivitas pendanaan sebesar 10,9 miliar rupiah. Secara keseluruhan, laporan kinerja keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal untuk kuartal ketiga 2023 adalah cerita yang menarik. Dengan pertumbuhan yang kuat, efisiensi dalam mengelola aset dan modal, serta kinerja keuangan yang solid, perusahaan ini siap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang. Dengan stabilitas keuangan yang kuat dan komitmen pada profitabilitas, PT Indonesia Kendaraan Terminal menunjukkan bahwa mereka adalah pemain kunci dalam industri mereka. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai PT Indonesia Kendaraan Terminal? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.